Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Mauricio Pochettino menolak Kylian Mbappe untuk bergabung dengan Chelsea. Sementara Thomas Tuchel gagal membalaskan dendamnya karena blunder dari Dayot Upamecano. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan uji coba. Ada Bayern Munchen yang mengalami kekalahan setelah Dayot Upamecano melakukan kesalahan di daerah pertahanan sendiri. Sedangkan Messi kembali mencetak gol di Inter Miami. Nah, di laga ini juga ada momen menarik di mana stadion mendadak sepi. Kira-kira kenapa ya guys? Manchester City kembali meraih hasil positif saat menjalani laga uji coba menghadapi Bayern Munchen. Bertanding di Japan National Stadium, skuad The Citizens menang dengan skor tipis 1-2. Manchester City menutup babak pertama lewat gol tunggal dari James McAtee di menit ke-21. Gol itu tercipta setelah Dayot Upamecano melakukan kesalahan di kotak penalti. Saat itu dia kalah duel dengan pemain muda The Citizens. Beruntung di babak kedua Bayern Munchen berhasil menyamakan kedudukan melalui Matheus Tel. Gak berselang lama Manchester City kembali unggul setelah Aymeric Laporte mencetak gol di menit ke-86. Sampai peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal mencetak gol tambahan. AS Roma menjalani pertandingan uji coba saat berhadapan dengan FC Braga. Bermain di Estadio Municipal, pasukan Jose Mourinho ditahan imbang dengan skor 1-1. Skuad Giallorossi unggul lebih dulu lewat Stephen El Shaarawy di menit ke-32. Sayang kemenangan yang sudah di depan mata harus buyar setelah Bruma menyamakan kedudukan di menit akhir. Selanjutnya AS Roma akan melakoni laga uji coba saat berhadapan dengan klub Korea Selatan yakni Incheon. Rencananya laga uji coba itu akan digelar pada tanggal 1 Agustus mendatang. Inter Miami menjalani pertandingan Piala Liga Amerika Serikat menghadapi Atlanta United. Dalam laga tersebut, skuad The Herons menang dengan 4 gol tanpa balas. Gol-gol Inter Miami dilesakan oleh brace dari Messi di menit ke-8 dan 22. Kemudian disusul oleh 2 gol Robert Taylor di menit ke-44 dan 53. Ini merupakan kemenangan kedua Inter Miami sejak Messi memulai debutnya. Sebelum La Pulga datang, skuad The Herons nggak pernah menang dalam 10 laga berturut-turut. Di sisi lain ada juga momen menarik saat Messi ditarik keluar pada menit ke-78. Setelah itu para penonton sudah berbondong-bondong meninggalkan stadion sebelum pertandingan selesai. Kita masuk ke kabar rumor, ada Mauricio Pochettino yang menolak Kylian Mbappe untuk bergabung ke Chelsea. Bicara soal The Blues nih, mereka juga akan menuju ke Reece James sebagai kapten terbaru karena dianggap punya karakter yang kuat. Chelsea sering dikaitkan akan mendatangkan Kylian Mbappe di musim panas ini. Akan tapi Mauricio Pochettino membantah kabar tersebut di mana dia enggan mengangkut sang bomber. Pochettino mengatakan kalau situasi Mbappe saat ini sangatlah rumit. Pelatih asal Argentina itu nggak ingin Chelsea terlibat ke dalam drama transfer sang pemain. Pochettino juga menambahkan kalau rumor Mbappe ke Chelsea hanyalah akal-akalan media. Dia pun meminta sejumlah media untuk berhenti membuat rumor tersebut. Di sisi lain, sang pelatih memang nggak terlalu membutuhkan Mbappe, sebab dia percaya dengan proyek klub yang lebih mengandalkan pemain muda potensial. Mauricio Pochettino mengonfirmasi jika Reece James bakal menjadi kandidat kuat kapten baru Chelsea. Pemain 23 tahun itu dinilai cocok menggantikan Cesar Azpilicueta yang telah pergi. Pelatih 51 tahun itu menyebut jika Reece James punya karakter yang kuat sebagai mantan akademi Chelsea. Di sisi lain, dia juga mengaku siap seandainya ditunjuk sebagai kapten. James mengatakan bahwa menjadi kapten Chelsea merupakan impiannya sejak dulu. Bek sayap kanan itu juga merasa dirinya mampu memimpin tim di dalam maupun di luar lapangan. Next, ada Manchester United yang melayangkan tawaran resmi sebesar 60 juta euro. Sayang tawaran itu ditolak Atalanta karena dianggap terlalu kecil. Selanjutnya ada kabar dari AS Roma yang dikabarkan telah sepakat memperpanjang kontrak Paulo Dybala. Manchester United secara resmi melayangkan tawaran kepada Rasmus Højlund. Menurut laporan dari jurnalis David Ornstein, tawaran tersebut berkisar 60 juta euro atau 994 miliar rupiah. Sayangnya tawaran itu dianggap masih sangat kecil oleh Atalanta. The Athletic mengabarkan jika manajemen Ladea menginginkan mahar sebesar 70 juta euro atau 1,1 triliun rupiah. MU sendiri bukanlah satu-satunya klub yang ingin memboyong Højlund. Sebelumnya PSG juga dikabarkan serius untuk mengangkut bomber timnas Denmark tersebut. AS Roma dikabarkan telah sepakat untuk memperpanjang kontrak Paulo Dybala.
Menurut laporan dari Tutto Mercato, Serigala Ibu Kota menghilangkan penghapusan klausul pelepasan. Klausul tersebut menguntungkan AS Roma di mana mereka bisa memegang kendali penuh. Apabila ada klub yang berminat, mereka akan melepasnya di kisaran 12 sampai 20 juta euro. Menurut kabar, AS Roma memperpanjang kontrak Dybala sampai tahun 2025. Dia juga akan mendapatkan kenaikan gaji yang menjadikannya sebagai pemain bergaji mahal. Bayern Munchen dikabarkan mengincar David De Gea sebagai pelapis Manuel Neuer. Ngomong-ngomong soal Bayern Munchen nih, mereka berhasrat mendatangkan Harry Kane demi bisa mendongkrak popularitas Bundesliga yang mulai meredup. Bayern Munchen dikabarkan sedang menaruh minat kepada David De Gea. Kiper asal Spanyol itu digadang bakal menjadi pengganti Yann Sommer yang saat ini diminati oleh Inter Milan. Hanya saja manajemen di Rotten kesulitan untuk memboyong De Gea ke Allianz Arena. Pasalnya mantan kiper Atletico Madrid tersebut punya beban gaji yang cukup tinggi. Bayern Munchen sendiri enggan memberikan gaji tinggi kepada De Gea. Alasannya manajemen di Rotten hanya ingin menjadikan sang pemain sebagai kiper pelapis dari Manuel Neuer. Bayern Munchen masih belum menyerah mengejar tanda tangan Harry Kane musim panas ini. Herbert Hainer selaku presiden bertekad untuk memenangkan transfer Kane dari Tottenham. Dia menyebut kehadiran Kane bisa mendongkrak popularitas Bundesliga. Hainer menilai jika dalam beberapa musim terakhir Bundesliga selalu kehilangan pemain berlabel bintang. Hanya saja Tottenham masih enggan untuk melepas Kane di musim panas ini. Daily White membandrolnya dengan kisaran 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Al-Hilal kembali membuat manuver besar dengan mendekati Marco Verratti. Menurut Fabrizio Romano, bintang PSG itu selangkah lagi bakal merapat ke klub Arab Saudi tersebut. Jurnalis asal Italia itu menyebut Al-Hilal sudah melayangkan tawaran sebesar 30 juta euro. Berikutnya, skuad Al-Zaim juga akan mengikat kontrak Verratti dengan durasi 3 tahun. Namun PSG nampaknya sulit untuk menolak tawaran yang diajukan Al-Hilal. Padahal sebelumnya Les Parisiens memberikan perpanjangan kontrak kepada pemain Italia tersebut. Kita beralih ke kabar resmi nih guys, ada Real Betis yang baru saja mendatangkan Isco yang sempat menganggur selama kurang lebih 6 bulan. Sementara di kabar penutup ada Barcelona yang meluncurkan jersey tandang terbaru di musim depan. Konon katanya terinspirasi dari sang legenda Johan Cruyff. Setelah menganggur selama kurang lebih 6 bulan, Isco akhirnya menemukan pelabuhan barunya. Mantan pemain Real Madrid itu secara resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Real Betis. Klub berjuluk Beticos Verdi Blancos itu memboyong Isco dengan status bebas transfer. Berikutnya, pemain Spanyol ini sudah menandatangani kontrak dengan durasi selama 1 musim. Di musim lalu, Isco sendiri sempat didepak Sevilla karena berselisih dengan pelatih. Bersama skuad Los Nervionenses, dia baru tampil sebanyak 90 pertandingan dan mencetak 1 gol. Barcelona baru saja meluncurkan jersey tandang terbaru mereka untuk musim 2023-2024. Jersey yang masih dibesut oleh apparel Nike ini terinspirasi dari kedatangan Johan Cruyff 50 tahun lalu. Dalam perilisannya, Barcelona menggunakan warna dasar putih dengan menampilkan garis merah dan biru. Pemilihan warna itu kabarnya terinspirasi dari laga tandang pertama Cruyff. Pencetus Tiki Taka itu sempat mengenakan jersey yang hampir serupa di tahun 1973. Jersey itu dipamerkan melalui laman resmi klub dan bisa dibeli dengan harga 170 euro atau 2,8 juta rupiah. AS Roma resmi memamerkan seragam tandang terbaru untuk musim 2023-2024. Jersey anyar AS Roma itu masih dibesut oleh apparel Adidas dengan menggunakan warna dasar putih. Kemudian di sisi samping terdapat pola garis berwarna hitam sebagai aksen tambahan. Jersey ini dipamerkan bersama beberapa pemain beken seperti Paulo Dybala. Para penggemar bisa membeli jersey tersebut dengan kisaran harga 100 euro atau 1,6 juta rupiah. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Joko Pranoto. Mudah-mudahan Chelsea akan bangkit tahun ini. Aku pengen tahu deh di sini kira-kira fansnya Chelsea itu ada berapa banyak sih? Komen di bawah ya untuk fans Chelsea. Sampai jumpa.